1,5 gram perak. Digabungkan itu sampai nisab. Kemudian kita tunggu haulnya. Saat haulnya ternyata kondisinya tetap segitu. Maka apa yang terjadi? Keluarkan, mau dalam bentuk perak, tadi 2,5%-nya itu jadi berapa? Jadi berapa tadi deh? Jadi 5 dirham. Ya. Jadi 5 dirham atau jadi setengah dinar. Mau dikeluarkan peraknya atau mau dikeluarkan emasnya, boleh. Salah satu. Begitu ya. Kemudian yang keempat, barang-barang dagangan. Barang-barang dagangan juga termasuk harta yang kena zakat. Barang-barang yang berputar atau yang ditimbun. Hati-hati akang teteh yang masih SMP SMA, please. Mengartikan barang yang berputar sanes barangna puputaran. Bukan. Ini ya. Pilih gitu memahaminya barangnya muter gitu, bukan. Berputar maksudnya di situ adalah ada jual, ada beli. Kita pasok barang yang baru, kita keluarkan barang yang tertimbun. Kita beli barang yang baru sebagai stok, kita keluarkan yang tertimbun. Nah, itu teh perputaran. Benar Ibu ya? Karena Abi belajar psikologi kognitif. Psikologi kognitif tiap fase usia itu beda. Kalau Ibu tuh Abi dibayangkan atau dijelaskan soal barang-barang yang berputar, Ibu mah langsung nangkep, oh berputarnya berarti ada transaksi jual belinya, muter gitu. Nah, kalau yang remaja ini bisa berpikir berputar teh. Maka Abi harus perdetail. Kenapa Ibu? Karena saya ketika SMP SMA teh lamun ngadangu istilah-istilah yang abstrak itu nggak ulang. Wah, maksudnya itu berputar, barang muter berpikir begitu. Toples muter, nah naon toplesnya muter terus kan? Bisa begitu. Padahal mah jual beli toples misalkan. Kemudian apa kan Ibu? Atau barang yang ditimbun, penggabungan dua logam bukan. Barang yang berputar maksudnya adalah yang diperdagangkan dengan harga yang real pada saat transaksi dan tidak menunggu harganya melambung. Sedangkan barang yang ditimbun adalah barang dagangan yang penjualannya menunggu kenaikan harga atau ketika mahal. Jadi mau yang ditimbun, mau yang berputar saat itu juga, jika barang-barang dagangan tersebut berputar, jumlahnya dinilai dengan uang pada setiap awal tahun. Dan jika mencapai nisab atau tidak mencapai nisab, tetapi yang bersangkutan mempunyai uang cash lain selain barang itu, maka ia harus mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Gitu ya. Jika barang-barang tersebut ditimbun, maka pemiliknya harus mengeluarkan zakatnya pada saat ia menjualnya untuk hitungan 1 tahun, walaupun telah disimpan selama bertahun-tahun ketika menunggu kenaikan harga barang-barang tersebut. Nah ini ya soal barang dagangan. Kemudian yang kelima, utang piutang. Nah ini yang salahnya ya, Abi harus koreksi. Karena Abi salah mengartikan satu kata, iya, ia. Nah Abi jelaskan. Barang siapa mempunyai piutang pada orang lain dan ia, nah sebelumnya saya mikir iya di sini teh kembali ke piutang. Ternyata iya yang dimaksud di sini adalah kepada orang lainnya. Dan si peminjam itu mampu melunasinya kapan sama dengan rekan saya. Kerjasama dalam bentuk jual beli motor. Saya punya uang 20 juta. Misal ya misal. Saya punya uang 20 juta. Teman saya ini, si Fulan, akan membeli motor saya dengan harga 23,5 juta. Dengan syarat dia hanya akan cicil setiap sebulan selama 1 tahun. Jadi sebulan sekali bayar selama 1 tahun. Nah, Ibu paham sampai sini? Nah, berarti kan dia mampu ketika, aduh saya butuh banget nih. Bisa nggak jadi 6 bulan aja nih, nanti pas bulan ke-6 saya bayar, saya minta semuanya aja deh. Kata dia, oh bisa. Berarti ketika sudah sampai haul harta yang ada di tabungan saya,
wajib digabungkan dengan motor yang hendak dia beli dari saya. Kan dia minjem heula eta buat beli motor teh kita. Jadi abi belikan motorna, terus dikasihkan motorna, terus dia bayar ke saya cicil, gitu Ibu ya. Bukan saya ngahutangkeun uang, kemudian saya dapat kelebihan, ente gitu. Jadi abi beli dulu motornya, baru motornya dikirim ke teman saya, dan teman saya bayar secara cicil. Itu boleh. Itu namanya akad kredit, boleh. Gitu. Nah, gimana kalau ternyata si fulan ini kondisinya sulit, nggak bisa langsung bayar, betul kan? Karena hanya ada dua kemungkinan yang minjem teh, gampang bayarna sama nggak bisa bayar. Oh, ada yang ketiga, nggak tahu diri, nggak mau bayar. Ada yang ketiga ya. Kemudian apa yang terjadi? Jika ia tidak mempunyai uang cash kecuali piutang tersebut, sedangkan piutangnya ia itu telah mencapai nisab, maka ia harus mengeluarkan zakatnya. Sekalipun misal saya nggak pegang uang sama sekali, uang saya benar-benar dipinjam ke Kang Cepi 100 juta. Tapi ingat, kondisi Kang Cepi tadi bisa mengembalikan kapan? Terus ngapain dia pinjamnya? Ingat, taruhlah adalah kondisi begitulahnya. Nah, maka saya tetap harus mengeluarkan zakat 2,5%. Tetapi bagi orang yang mempunyai piutang pada peminjam yang sedang berada dalam kesulitan, yang tidak mampu mengembalikan kepada pemiliknya kapan saja ia menagihnya, maka orang yang meminjamkan tersebut, yaitu saya, wajib mengeluarkan zakatnya pada saat penarikan piutang itu hanya untuk 1 tahun, meskipun piutang tersebut telah berjalan bertahun-tahun. Jadi saya wajib mengeluarkan zakat hanya untuk 1 kali haul. Ternyata Kang Cepi minjam duit 100 juta teh sampai kamaotna atau beres-beres itu. Maka saya cukup membayar zakat 1 kali saja. Misalkan ternyata waktu Kang Cepi hidup di dunia ini teh 40 tahun lagi, udah hidupnya lama, terbayar hutang gitu. Misal ini mah misal panjang gitu kan. Nah, maka meskipun uang saya ada 40 tahun tuh 100 juta diem terus, itu nggak tiap tahunnya ngeluarin 2,5%. Begitu maut kan ditanggung keluarganya hutangnya teh kan, kembalikan. Sedangkan saya bayar zakat cukup 1 kali. Paham kan Bu? Nah, itu yang betul penjelasannya. Tapi merasa punya hutang soalnya belum menjelaskan yang betul. Ya, sudah ada. Kok ya? Baru penjelasannya sedikit. Satu poin lagi yang ada Bu, biar bertambah. Harta terpendam, yaitu harta kekayaan yang dipendam pada zaman jahiliyah. Orang yang menemukan harta terpendam yang merupakan peninggalan dari harta kekayaan zaman jahiliyah di tanah miliknya atau rumahnya, ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 1/5 atau 20%. Artinya apa? Harta karun. Misalnya nih, kita nih beli tanah seluas ini nih, kita teh iseng gitunya, iseng nggak ada kerjaan nih, ngagali gitu. Misal gitu, lu ngapain orang gitu, ngagali sana. Ada teko ya, tekonya warna emas, terus gosok-gosok, jadi Aladin atau gitu ya. Tekonya ternyata teko emas, dicek benar emas, digali lagi ternyata ayah seember. Ternyata seember itu beratnya 1 kilogram. Emasnya teh bebas, berhayal mah bebas. Kade tong beres ieu langsung ngagali di rumah masing-masing gitu ya. Enggak begitu konsepnya. Maka apa? Ketika menemukan harta temuan tersebut, kalau kita nemu 1 kilogram, harus dikeluarkan 200 gram. Harus dikeluarkan 20%. Sudah bar 200 gram, 200 juta. Emang sebelumnya kamu punya uang itu? Kan enggak. Cuman diminta 200 gram, 800 gramnya mah sok jadi hak milik. Benar kan jadi hak milik? Sabar, belum beres penjelasannya. Harta yang ditemukannya yang diberikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan yayasan-yayasan sosial berdasarkan sabda Rasulullah SAW, firrikazil khumus,
Di dalam harta terpendam ada zakat yang harus dilakukan sebesar 1/5. Berarti sisanya kalau sudah zakatnya dikeluarkan, punya siapa itu? Punya yang menemukan. Enaknya Islamnya. Allahu Akbar, indah kan ibu kalau sholat jalan gitu ya, zakat jalan begitu, umrah jalan, masya Allah. Nabi doakan akan teteh ibu, mudah-mudahan tahun depan bisa semuanya zakat 25 juta untuk zakat mal ya. Amin ya robbal alamin. Walaupun hatina bisa gitu, cina gitu. Sanul kemana berdoa teh masih tidak yakin ya. Itu saja kan teteh ibu, hatur nuhun, jazakumullah khairan. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.